Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam, Bu Yani. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya, Bu Yani? Alhamdulillah baik, Bu Ida sendiri gimana kabarnya ini? Iya, Bu, saya lagi kurang baik ini. Oh, kenapa saya lihat kok agak murung ya? Ada pikiran, Bu? Iya, Bu Yani kira-kira ada waktu nggak ya? Saya ingin sharing dengan Bu Yani. Oh iya, Alhamdulillah kebetulan untuk hari ini saya free, Bu. Tidak ada tugas mengajar, hanya sebagai guru piket tadi sudah mengkondisikan di kelas 7. Monggo, enaknya di mana, Bu? Iya, sama Bu Yani. Saya juga pas kebetulan jam kosong, Ge. Tadi habis pelajaran. Hari ini tadi pelajaran PAI, jadi saya jam kosong. Enaknya kita ngobrol di mana ya, Bu ya? Biar bisa agak santai kita ngobrolnya, atau kalau misalkan di kantin sambil ngopi-ngopi atau minum es gitu. Wah, bagus itu Bu Yani, saya setuju. Biar lebih Nggih santai nggih nggih, saya nggih. sharing sama Bu Yani. Nggih. Nggih, Nggih, monggo Bu Ida. Nggih. mangga. Jadi apa ini Bu yang bisa saya Saya bingung nih Bu, mau curhat dari mana ya? Karena permasalahannya apa namanya ada gitu loh. coba Ibu ceritakan dulu akan sekarang? Nggih, saya bingung Bu, ada satu murid saya ya namanya Ayu, itu jarang sekali berangkat ke sekolah, padahal kan Hmm, sekarang sudah mau penilaian akhir semester nggih. iya. Saya khawatir nanti Mas Ayub itu tidak bisa mengikuti, tidak bisa mengerjakan ujian, Bu. Iya ya, Bu. Lalu kira-kira bagaimana ini, bisa diceritakan lebih lanjut, Bu? Jadi ini ya, saya pingin ada solusi dari setelah nanti saya sharing dengan Bu Yani, saya pingin ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini, Bu. Oke, berarti tujuan Ibu sharing ke saya itu berarti untuk mendapatkan solusi, nggih. Heeh. Oke, Bu. Mudah-mudahan dengan pertemuan Bu Ida bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu Ida ya, dari apa tadi peserta didiknya Bu Ida, Bu Mas Ayub Oke, itu tadi. Nggih. oke. Monggo Bu bisa diceritakan Ya, terus permasalahannya. terang itu Bu Nggih. tadi, terus terang saya kepikiran sekali dengan siswa Nggih. tadi saya supaya dia itu bisa berangkat terus ke sekolah, Bu. Gitu. Eee, Kalau seperti itu, kira-kira apa sih hambatan dari siswa Ibu itu yang membuat siswa tersebut, tidak masuk Oke, Bu. Jadi, siswa saya ini ya, kalau di rumah itu memang disuruh jagain adiknya, Bu, karena, Gitu. ngapunten, ibunya itu single parent ya, jadi memang dia, kalau pagi itu disuruh jagain adiknya, sementara ibunya harus bekerja, gitu Bu Yani. Gitu, Bu. Berarti dia mungkin anak pertama ya, Bu, akhirnya diberi tanggung jawab seperti itu. Nggih, Oke. Bu. Lalu kira-kira ini gimana pendapat Ibu atau rencana Ibu untuk mengatasi masalah ini, Bu? Nggih, saya sudah pernah, berkunjung ke rumahnya ya, home visit ke rumahnya, Iya. dan saya memang melihat sendiri bahwa anak itu memang dibutuhkan ketika pagi itu di rumah. Mhm. Jadi Nggih, memang, seperti itu keadaannya. iya, berarti memang benar-benar dibutuhkan nggih. Kalau Nggih. seperti itu, kira-kira nggih, Bu, Ibu itu mengatasi masalah tersebut bagaimana, Bu?
Nanti saya akan coba menemui orang tuanya ya dan membicarakan tentang hal ini. Kemudian memberikan kesadaran kepada orang tuanya supaya apa namanya bahwa yang namanya sekolah itu memang ya harus setiap hari berangkat biar dia itu tidak Iya. ketinggalan pelajaran. Nanti akan saya coba itu, Bu. Oh ya, oke. Untuk menghilangkan rasa tegang Ibu ketinggalan kok tegang sekali nggih. Mumet sekali nggih mungkin Ibu dengan Ya, salah satu dengan sisi. permasalahan itu, nggih. Iya, monggo Bu sekalian diunjuk Bu, Nggih. ininya biar bisa Nggih, matur merefresh nuwun Bu nggih Yani, ya pikirannya Allah, jenengan. nggih. Padahal Enggak, pengin Masya plong nggih, Allah. ini hatinya pengin Iya plong betul biar Bu, apa namanya, heeh. permasalahannya itu tuntas. Nggih. Iya Bu, iya iya. Alhamdulillah ini sudah ngeteh ini Bu Mhm, Yani ini. iya. Sudah ngeteh, Iya mudah-mudahan Bu Ida. tehnya itu semakin plong gitu. Nggih, heeh, biar agak refresh nggih Bu Ida nggih, Nggih. heeh. Oh iya Bu, kita lanjutkan ya Bu dari tadi yang Nggih. jenengan udah ceritakan, Nggih. kalau itu solusinya yang bagus, bagaimana kalau ibunya, apa, kira-kira nggih, ini kalau kira-kira ibu kok Nggih. jaga adiknya? Kira-kira solusi dari Bu Ida itu bagaimana Bu? Nggih, mungkin kalau tadi dengan penyadaran seperti itu belum ini, mungkin saya akan memberikan solusi kepada ibunya bahwa karena anak ini memang harus berangkat ke sekolah, maka di rumah harus Mhm. ada asisten rumah tangga yang menjaga adiknya, sehingga kan adiknya di rumah bisa dijagain oleh asisten itu, kemudian anaknya Mas Ayu bisa pergi ke sekolah. Mungkin itu nggih Bu Yani? Oh, iya iya mungkin itu bisa jadi solusi nggih Bu Ida. Bu Ida bagus Nggih. sekali. Selanjutnya kira-kira ini Bu untuk tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan, semua ini dengan orang tuanya Bu, bagaimana Bu? Nggih, untuk tindak lanjutnya insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan, pergi ke rumahnya lagi, saya akan home visit lagi untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan solusi tadi ya, bahwa memang harus ada asisten rumah tangga yang harus menjaga adiknya Mas Ayub, sehingga Mas Ayub nanti, bisa pergi ke sekolah setiap hari. Mungkin itu Bu Yani yang Oh, akan saya iya. lakukan. Bagus sekali itu Bu Ida. Solusinya nggih Bu, berarti, anak tersebut tidak tinggal pelajaran, orang tuanya pun bisa bekerja nggih Bu nggih. Nggih. Itu solusi yang Nggih. mungkin, paling apa ya, paling bagus nggih Bu nggih. Karena memang seusia Ayub itu kan memang masih perlu nggih, apalagi jenengan sebagai wali kelas mungkin ada rasa keprihatinan nggih Bu. Nggih, betul. Bagus sekali Bu Ida nggih. Nggih. Kira-kira ini Bu untuk, tindak lanjut atau rencana jenengan ke depannya, itu jenengan akan melibatkan siapa Bu untuk membantu mewujudkan tujuan jenengan iki? Ya, berarti yang akan saya libatkan tentu saja ibunya nggih, karena memang, ibunya yang selama ini menyuruh Ayub untuk menjaga adiknya. Maka saya akan bekerja sama dengan ibunya, supaya nanti, Mas Ayub bisa ke sekolah. Mungkin itu Bu Nggih. Yani. Nggih. Nggih, bagus sekali Bu Ida. Untuk solusi yang sudah Bu Ida apa ini, temukan, bagus sekali. Memang itu mungkin solusi yang paling pas nggih agar Ayub tidak ketinggalan pelajaran nggih Bu Ida. Nggih, Bu. Nggih, Bu, Bu Yani, saya terima kasih nggih, Bu Yani sudah meluangkan waktu untuk Nggih, sharing, sama saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan nggih. Mungkin, iya tadi saya harus ke rumahnya Mas Ayu, memberikan pemahaman kepada orang tuanya, kemudian, mudah-mudahan nanti ibunya Mas Ayub juga mau untuk, mencari asisten rumah tangga sehingga bisa menjaga adiknya Mas Ayub. Terima kasih nggih iya Bu Bu. Dewi nggih, Nggih Bu nggih. Yani. Kali disambi Bu, diunjuk lagi biar lebih plong lagi nggih. Sudah Bu Ida segera ini memang hebat sekali Bu. ya. Untuk Nggih. solusi memang, benar-benar memperhatikan nggih, Nggih. anak didiknya terutama kan Bu Ida, wali kelas. Hebat sekali Bu. Semangat nggih Bu Ida nggih. Nggih.
Pasti Insya bisa Allah, Bu Ida. insya Allah. Nggih, untuk Alhamdulillah. bisa Saya meyakinkan. sekarang, alhamdulillah saya sekarang sudah lega, sudah menemukan solusi ya setelah sharing dengan Bu Yani. Alhamdulillah saya sudah menemukan solusi bahwa nanti insya Allah dalam waktu dekat saya ke rumahnya Mas Ayub. Terima kasih sekali, Bu Yani atas Nggih, solusi, Bu Ida. atas sharingnya hari ini. Iya. Ya, assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ida. Bismillah yang kedua Bu Yani saya sebagai coach, Bu Yani sebagai coaching Nggih, Bu Ida. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ida. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Bu Yani sendiri gimana? Kok kelihatan murung ini? Iya Bu, untuk kabar saya alhamdulillah baik Bu. Tapi saya akhir-akhir ini memiliki apa ya Bu ya, keresahan Bu dalam saya. Loh, memangnya ada apa Bu Yani? Apa Bu Yani punya masalah di kelas Iya, atau di rumah? iya Bu, ini saya ada masalah terutama pada pembelajaran saya Bu Ida. Kira-kira Bu Ida ada waktu nggak ya buat untuk saya sharing ke Bu Ida? Alhamdulillah hari ini kebetulan saya free ya, nggak mengajar. Jadi insya Allah saya banyak waktu untuk Bu Yani dan saya siap untuk sharing sama Bu Yani. Monggo, apa kita mau sharing di ruang kantor atau enaknya di taman? Bu Yani, bisa? Karena ya Allah Bu, mumet sekali ini. Kelihatan dari wajahnya Bu Yani. Betul-betul bingung sekali Bu ini. Bagaimana ini masalah saya? Monggo Bu. Ayo kita ke taman ya Bu Yani ya, biar lebih rileks, lebih santai. Oke. Monggo Bu Yani, silakan duduk dulu santai saja kita ngobrolnya Bu Yani jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan masalah Bu Yani? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasa Bu, murid-murid saya itu di kelas saat pembelajaran itu kurang antusias sekali Bu Ida. Kenapa? Apakah dalam pembelajaran saya itu kurang menyenangkan, ataukah kurang menarik? Bahkan saat penugasan pun ya Bu Ida ya, itu anak mengumpulkan tugas Bu, saya jadi bingung. Setiap kali asesmen pun mereka ada beberapa anak yang absen Bu, tidak masuk kelas. Jadi ini bagaimana pembelajarannya? Saya ingin ya ini bisa ya gitu loh Bu Ida. Jadi Bu Yani merasa murid-murid Bu Yani kurang antusias saat pelajaran Bu Yani Nah, menurut Bu Yani ya, kita kan di sini mau sharing ya. Kira-kira apa sih harapan Bu Yani atas obrolan kali ini? Pinginnya saya dari saya sharing ke Bu Ida ini, saya itu ingin mendapatkan solusi Bu untuk pembelajaran saya di kelas agar anak lebih antusias Bu saat saya mengajar, begitu Bu Ida. Oh, berarti semoga nanti obrolan kita hari ini bisa menemukan solusi atas permasalahan Bu Yani, sehingga nanti murid-murid Bu Yani bisa lebih antusias lagi dalam pembelajarannya Bu Yani Monggo Bu Yani ceritakan lebih lanjut.
Iya, begini Bu Ida, untuk permasalahan saya di kelas, saya ingat-ingat kembali ya Bu, dalam Oke. kegiatan pembelajaran harian, itu saya sudah menggunakan metode pembelajaran yang dengan media video pembelajaran Bu. Saya Oke. sering menggunakan metode teknik ceramah, tetapi Oke. mungkin apakah anak itu terlihat bosan ya Bu? Mungkin karena saya terlalu dominan berbicara, tidak ada kesempatan anak untuk berbicara atau mengemukakan pendapat mereka. Nah, terutama yang kedua itu juga saat asesmen Bu. Saya rasa itu anak-anak ada rasa ketakutan Bu. Kalau saya Oke. selesai pelajaran itu saya ingin mengadakan asesmen, mereka itu ada kecenderungan merasa ketakutan gitu loh Bu Ida. Itu masalah saya Bu. Kira-kira gimana ya Bu? Oh begitu nggih Bu. Iya. Kira-kira apa sih yang membuat murid Ibu itu tidak antusias dalam pembelajaran Ibu? Padahal kan tadi sebenarnya Bu Yani sudah ini ya sudah menanyakan apa Bu itu penyebabnya. Iya Bu, mungkin ini ya, mungkin apakah mungkin anak-anak itu menginginkan pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya, yang mungkin mereka lebih berinteraktif atau lebih menyenangkan gitu lah ya Bu ya, dan tidak menakutkan gitu ya Bu ya, mungkin ya. Wah, Kira-kira gimana Bu? nggih. Wah, saya sependapat dengan Bu Yani. Memang kita memang harus mengajar dengan yang bervariatif ya, sehingga tidak membosankan, sehingga anak-anak akan lebih antusias. Saya setuju itu dengan solusinya Bu Yani. Lalu menurut Bu Yani, nggih, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu bisa asik atau tidak bosan dengan pembelajaran yang Bu Yani sampaikan? Oh ya, mungkin menurut saya nggih, pembelajaran yang saya lakukan itu harus berpusat pada siswa nggih Bu nggih. Mereka lebih Nggih, berinteraksif, mereka bisa mengemukakan pendapat mereka, mereka bisa memahami tentang materi yang saya berikan. Mungkin juga ini saya kepikiran Bu untuk memberikan ice breaking nggih, agar nggih dalam nggih. pembelajaran di kelas anak-anak itu tidak bosan nggih Bu Ida nggih. Dan Nggih juga nggih, mungkin betul. saya ada ini Bu, ada pemikiran juga kalau Nggih, semisal nggih. saya menggunakan metode bermain mungkin itu lebih menyenangkan ya Bu ya? Boleh itu, nggih, lebih menyenangkan sekali malah nggih. Nah, itu kan untuk pembelajaran nggih, berarti Bu Yani sudah mendapatkan gambaran bagaimana pembelajaran nanti yang supaya anak-anak bisa antusias. Lah, lalu bagaimana untuk tugas-tugasnya ini Bu Yani? Tugas-tugasnya juga mereka kan kurang antusias nggih untuk Iya mengumpulkan betul Bu tugasnya. Ida. Nah, menurut Bu Yani kira-kira apa sih solusinya? Iya, untuk tugas kemarin kan memang Bu Ida ya, hanya 50% anak yang mengumpulkan. Nah ini saya Nggih. ada ide mungkin untuk harus menyesuaikan dengan gaya belajar mereka yang berisi karena untuk tugas itu kemarin saya itu lebih banyak pada metode isi Bu, Nggih pertanyaan-pertanyaan nggih yang nggih. mungkin mereka akhirnya kurang menarik. Nah, kemungkinan saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka Bu di kelas. Nggih nggih nggih. Wah, itu baik sekali itu, Bu, ya. Saya yakin jika, Bu Yani memberikan tugas-tugas dalam bentuk yang bervariatif ya, insya Allah nanti pembelajarannya akan lebih menarik ya, dan mereka pun akan semangat mengumpulkan tugas. Oke, itu. Jadi Ya. sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini pripun? Saya pikir banyak sekali ya Bu nanti untuk
bentuk-bentuk penugasan saya bisa menugaskan ke anak karena mungkin kan saya menyesuaikan dengan gaya belajar anak nggih Bu Ida nggih. Anak itu kan mungkin ada yang senang membuat video, ada yang senang menggambar, mereka juga ada yang bisa bercerita. Mungkin nanti akan beragam Bu tugas yang akan saya berikan ke anak-anak agar mereka bisa mengekspresikan minat atau gaya belajar mereka masing nggih Bu Ida nggih. Nggih. Wah, itu bagus sekali, Bu. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil nggih. Nah, kira-kira dari rencana Bu Yani ini, siapa sih yang akan dilibatkan? Menurut Bu Yani, siapa saja yang akan dilibatkan dalam hal ini? Untuk rencana ini, saya mungkin nanti akan melibatkan dari guru nggih, terutama guru TIK nggih yang lebih paham. Saya juga nanti akan belajar bagaimana membuat bekerja sama dengan kesiswaan Bu, terutama kan anak-anak itu kan nanti ada penugasan poster lah, itu kan nanti mungkin bisa diletakkan di mading agar siswa yang lain juga lebih tertarik mungkin ya Bu ya. Berarti nanti untuk kegiatan ini saya akan melibatkan rekan sejawat saya Ibu. Nggih. Alhamdulillah ya, kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat ya dari kesiswaan. Nah, alhamdulillah sudah ada pandangan ini tadi rencananya seperti ini, kemudian yang akan diajak kerjasama juga sudah ada pandangan ya Bu Yani nggih. Nah, sekarang kira-kira nih apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu Yani buat tadi? Untuk komitmen saya akan selalu membuat menyenangkan. Saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ida ya, karena di situ kan ada melihat tentang minat maupun gaya belajar setiap peserta didik. Nah, kemudian untuk asesmen agar nanti tidak terlalu menakutkan ke anak-anak, itu saya juga akan membuat asesmen dengan aplikasi bermain. Saya juga akan membuat murid-murid saya lebih senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan karena memang penugasan maupun materi pembelajaran saya menggunakan metode diferensiasi nggih Bu Ida nggih. Wah, itu bagus sekali Bu Dewi. Sudah lengkap sekali. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik ya Bu Dewi, Bu Yani ya. Semangat ya Bu Yani nggih. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah Bu, ini saya sudah plong, sudah sharing dengan. Terima kasih banyak ya Bu Ida atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan anak-anak ya Bu Ida ya. Kedepannya bisa menjadi panutan untuk anak didik kita ya Bu ya. Amin. Sami-sami Bu Yani, matur nuwun. Monggo berarti alhamdulillah Bu Yani sudah menemukan solusi nggih. Sudah plong nggih. Mudah-mudahan nanti bisa rencana-rencana yang sudah dibuat Bu Yani nanti bisa dilaksanakan. Matur mawon nggih Bu Yani nggih. Cukup sekian nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Sami-sami.